Materi pemberontakan G30 SPKI. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan, kedua, latar belakang, 3, kronologi, 4, penumpasan, 5, dampak, 6, pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Sebenarnya, apa itu G30 SPKI? Peristiwa gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI adalah salah satu tragedi atau kejadian kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI diantaranya, yaitu 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya, dibunuh secara keji dalam upaya kudeta. Peristiwa G30 SPKI dikenal juga sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, gerakan ini juga disebut sebagai gerakan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi negara komunis. Tujuan dilakukannya pemberontakan ini adalah: yang pertama yaitu menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan ingin merebut kekuasaan pemerintahan. Kedua, menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 3. Mengkomuniskan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Keempat, mewujudkan cita-cita dari ideologi komunis yang akan membentuk pemerintah komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang kedua, latar belakang. Latar belakangnya yaitu pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI mampu memposisikan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Amir Syarifuddin. Kedua, Amir Syarifuddin pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Namun, di masa Kabinet Hatta, golongan kiri PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pengurangan pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang. Sehingga latar belakang sekaligus alasan mengapa gerakan 30 September ini dapat terjadi adalah karena 1. Ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. 2. Konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. 3. Rumor Soekarno sakit. Dalam pelaksanaannya, PKI menghembuskan isu yaitu Dewan Jenderal. Isu ini mengatakan bahwa terdapat beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta pemerintahan. Karena isu tersebut, PKI melakukan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat dan menduduki beberapa tempat penting untuk menyukseskan kudetanya. Dengan demikian, latar belakang terjadinya pemberontakan ini adalah karena keinginan PKI untuk menerapkan ideologi komunis, konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat, serta kabar tentang Soekarno yang jatuh sakit. Yang ketiga, kronologi. Kronologinya yaitu pada Kamis tanggal 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30 September atau Gestapo yang dipimpin oleh Letkol. Untuk Sutopo, Komandan Batalion 1, Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Kronologi peristiwa G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan
3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Ketiga target lainnya, yakni Soeparto, DS Parman, dan Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya, Abdul Haris Nasution, berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Namun sang putri Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Pierre Tendean, tewas tertembak oleh PKI. Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini. Di antaranya adalah Bribka Karel Satsuitubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letkol Sugiono Mangun Wiyoto. 4. Penumpasan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30S PKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30S PKI, termasuk Ketua PKI DNAID, melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Sementara itu, jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya. Pada 5 Oktober 1965, seluruh korban dimakamkan di tanah makam pahlawan dan diberi gelar pahlawan revolusi. 5. Dampak. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Posisi Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi lebih kuat. Kita bisa lebih waspada terhadap paham komunis yang masuk ke negara Indonesia. Bisa meningkatkan persatuan dan dapat bertahan serta teguh melawan paham komunis yang masuk ke Indonesia dan menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Dampak negatif, banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Contohnya, tokoh petinggi TNI Angkatan Darat yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara Indonesia. Munculnya aksi demokrasi besar-besaran dari KAMI, KAPPI, dan KAPI yang menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Keenam, pahlawan revolusi korban kekejaman G30S PKI. Tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30S PKI. Pertama, Jenderal Ahmad Yani, Majen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, Majen S. Parman, Majen R. Soeprapto, Brigjen Sutoyo. Demikianlah penjelasan dari saya tentang peristiwa pemberontakan G30S PKI. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.